apakah seseorang yang toksik sebagai orang tua ini bisa bikin anaknya jadi toksik juga? Oke, teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kedamaian ID, dan di channel ini kita banyak banget berbagi tentang psikologi gitu ya, tentang pertumbuhan, dan spesifik di video ini teman-teman, sedikit materi tentang parenting yang akan saya share untuk teman-teman semua. Di Kedamaian ID, kita ngomongin tentang parenting itu nggak terlalu banyak ya, tapi yang menarik teman-teman, pertanyaan ini masuk ya ke dalam Instagram kita dengan point of view sebagai orang tua yang menurut saya ini cukup menarik untuk diperjelas sebagai sebuah video YouTube. Salam kenal buat teman-teman yang belum pernah kenal kita. Saya Fadli, saya adalah founder Kedamaian ID, dan Kedamaian ID adalah komunitas di mana begitu banyak orang bisa lepas dari stres, depresi, fobia, trauma gitu ya. Dan kita pengen juga ngejar ketika semuanya sudah sembuh, teman-teman bisa lepas dan bisa menjadi seseorang yang punya abundance mentality. Wah, punya cara manifestasi yang begitu melimpah yang luar biasa. Nah, gini teman-teman. Pertanyaan ini cukup menarik buat saya secara pribadi karena saya juga sebagai orang tua ya. Dan kalau kita ngomongin tentang hubungan yang toksik ya, ini begitu banyak di pertengahan 2024 menuju ke akhir 2024 ini menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan di mana-mana nih teman-teman. Ketika kita menjadi orang tua yang berhubungan ke anak kita dan menjadi hubungan yang toksik gitu ya. Pertanyaannya kan, kalau orang tuanya menjadi orang tua yang toksik ke anaknya, itu gimana anaknya? Apakah nanti anaknya jadi anak yang toksik juga? Saya bisa bilang teman-teman, jawabannya iya. Ada beberapa alasan penting nih ya untuk bisa teman-teman bahas. Mungkin kalau teman-teman pengen perdalam lagi bisa komen di bawah video ini ya. Yang pertama teman-teman, yang penting sekali adalah anak itu belajar melalui contoh. Orang tua itu akan sangat dicontoh oleh anaknya. Kita sama-sama tahu gitu ya, banyak anak itu mengidolakan orang tuanya. Begitu banyak orang tua yang jadi idola buat anaknya. Begitu banyak anak yang pengen ketika nanti gede dia pengen kayak papanya, pengen kayak mamanya gitu. Begitu ketemu dengan orang tua yang toksik akan sangat berpengaruh terhadap anaknya, di mana itu dilihat sebagai sebuah contoh oleh anaknya. Yang kedua teman-teman, kita sebut sebagai trauma emosional. Trauma emosional kenapa? Karena gini, sebagai seorang anak, teman-teman, ketika dia mendapat perlakuan toksik dari orang tuanya atau dari siapapun terhadapnya, gitu ya, ada yang disebut sebagai trauma emosional, di mana ini mungkin akan terbawa sampai dia dewasa. Dan ini akan membuat dia juga merasakan bahwa untuk memperlakukan orang lain seperti itu menjadi sebuah hal yang wajar. Ini juga akan membuat dia berkembang atau tumbuh menjadi seseorang yang toksik juga. Nomor 3 ini, teman-teman, perkembangan identitas dan harga diri ini jadi sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika anak bertumbuh menjadi pribadi yang begitu banyak mempelajari sesuatu, teman-teman, filter mental dia sebagai seorang anak itu masih lemah, sehingga dia tidak bisa memfilter seperti seorang dewasa memfilter sebuah perilaku atau kejadian tertentu yang menimpa dirinya. Sehingga ketika dia membuat identitas buat dirinya, saya adalah orang yang seperti apa, itu akan cenderung bisa berkembang mengikuti atau membuat kemiripan dengan orang tuanya. Sehingga yes, lagi-lagi jawabannya, ini akan membuat dia juga menjadi seseorang yang toksik untuk lingkungannya gitu. Seandainya memang orang tuanya toksik tadi gitu ya. Yang keempat, kesulitan mengelola emosi. Ini terjadi karena ada banyak tipe kan ya di dalam lingkungan kita, dan tipe kepribadian ini mostly of the time itu normal atau bisa dibilang sebagai sesuatu yang kelihatan justru malah buat dia, kok saya jadi minoritas ya, kok orang lain bisa menghadapi sesuatu dengan cara yang tidak toksik sementara orang tua saya banyak ngasih contoh dengan cara yang toksik ya, sehingga dia akan menemui kesulitan sebagai sebuah handling atau sebuah cara untuk menghandle sebuah kejadian tertentu misalnya. Jadi dia akan menemui kesulitan untuk mengelola emosinya. Kalau misalnya emosinya kesulitan untuk dikelola, dampaknya teman-teman, ya dia akan bisa menjadi toksik juga buat lingkungannya gitu. Dia akan mudah marah, dia akan mudah mempengaruhi orang lain dengan kata-kata kasar misalnya, atau dengan kata-kata negatif misalnya, seperti itu. Sehingga hal-hal yang terkadang mungkin menurut dia lumayan normal, buat orang lain jadi toksik. Dan yang nomor 5, teman-teman, menciptakan siklus yang berulang. Ini menarik. Kenapa? Karena gini, kita cenderung meneruskan cara kita mendidik dari generasi ke generasi, cara kita belajar dari generasi ke generasi. Ada begitu banyak contoh riset yang teman-teman bisa cari dimanapun gitu ya, tentang bagaimana cara kakek kita memperlakukan orang tua kita, itu turun ke bagaimana dia memperlakukan kita. Begitu juga beberapa hal yang disebut sebagai aturan main dalam hidup yang kita sepakati itu baik, itu juga yang akan kita lakukan ke anak-anak kita. Kalau pertanyaannya masih yang tadi gitu ya, orang tuanya toksik, apakah anaknya juga mungkin akan toksik? Yes, karena siklus berulang itu mostly of the time terjadi, teman-teman. Jadi itu mungkin kira-kira itu aja ya, itu adalah 5 hal yang saya bisa sebut sebagai jawaban iya ketika seseorang atau seorang orang tua yang toksik membuat anaknya, apakah dia bisa jadi toksik juga? Jawabannya yes, bisa toksik juga. Tapi
jangan khawatir teman-teman, nggak semuanya juga 100% mungkin akan seperti itu gitu ya. Meskipun pola asuh di rumah sudah terlanjur toksik atau selama ini mungkin sudah terlanjur toksik, kita sudah sadar bahwa itu salah gitu ya. Anak-anak tetap bisa punya pola pikirnya sendiri. Pengaruhnya sangat besar memang, tapi perlu diingat juga bahwa anak itu juga bisa memilih jalannya sendiri. Sehingga yang disebut sebagai proses terapi, disebut sebagai proses pendidikan di luar rumah, dan pergaulan yang ada di luar rumah, ini juga akan ikut mengembangkan dirinya. Dan kabar baiknya, ini juga akan memungkinkan dia untuk tidak toksik di masa yang akan datang. Walaupun peluangnya kecil gitu ya. Tetap peluang yang lebih besar adalah kita sebagai orang tua upgrade diri, dan pastikan kita tidak menjadi orang tua yang toksik untuk anak-anak kita. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lanjutan, seperti biasa teman-teman input aja di kolom komentar gitu ya. Kalau pertanyaannya menarik, kita bikinin video untuk video selanjutnya, dan juga bisa jadi manfaat buat orang-orang yang nanti nonton di video-video kita selanjutnya. Oke, subscribe channelnya, dan kita akan ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you!